semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel ini. Terima kasih karena sudah mampir, karena di video kali ini kita bakal membahas beberapa topik hangat yang sedang jadi perhatian banyak orang. Ada yang tentang kabar perceraian selebritis Baim Wong dan Paula Verhoeven yang cukup mengejutkan. Ada juga dugaan besar korupsi yang melibatkan Pertamina terkait Pertamax oplosan, dan tak ketinggalan kabar positif mengenai penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Semua informasi ini akan saya sajikan secara lengkap dan mudah dipahami melalui infografik. Jadi, pastikan tetap nonton sampai habis dan jangan lupa untuk like, share, subscribe. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, kita mulai dari yang pertama. Langsung saja kita mulai dengan kabar yang cukup mengejutkan dari dunia hiburan, yaitu perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Seperti yang kita tahu, pasangan ini selalu terlihat bahagia di media sosial dan konten YouTube mereka. Namun, ternyata mereka baru-baru ini mengumumkan keputusan besar, yaitu perpisahan setelah 6 tahun menikah. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Baim Wong selain dikenal sebagai aktor juga memiliki karir yang sangat sukses sebagai kreator konten di YouTube. Dengan jumlah pengikut yang sangat banyak, Baim dan Paula seringkali membagikan momen-momen kebahagiaan mereka, termasuk perjalanan rumah tangga mereka kepada publik. Paula Verhoeven yang merupakan seorang model ternama dan selebgram juga dikenal sangat aktif dalam dunia media sosial. Namun seperti yang kita ketahui, kehidupan selebritis sering sekali tidak seindah yang terlihat di layar kaca. Setelah 6 tahun menjalani rumah tangga, masalah yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan. Dalam sebuah pernyataan, Baim mengatakan bahwa fokus utama dalam perceraian ini bukanlah soal harta, melainkan hak asuh anak mereka. Itu adalah hal yang paling penting bagi dia. Baim menegaskan bahwa dia ingin memastikan anak-anak mereka tetap tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, meskipun orang tua mereka sudah tidak bersama. Paula Verhoeven yang kini berstatus sebagai ibu dari 2 orang anak juga mengungkapkan bahwa perpisahan ini sangat berat baginya. Namun mereka berdua berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik, tanpa adanya konflik besar. Paula pun mengungkapkan tantangan yang dihadapinya dalam mengurus anak-anak, terutama soal antar jemput sekolah dan kegiatan lainnya. Meskipun perceraian ini memisahkan mereka secara pribadi, keduanya sepakat untuk tetap fokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Jadi, meskipun perceraian ini tentu mempengaruhi kehidupan pribadi mereka, mereka berdua berusaha untuk menjaga kedamaian demi masa depan anak-anak. Baim yang saat ini mendapatkan hak asuh sementara anak-anak mereka mengatakan bahwa keputusan final soal hak asuh anak ini akan diumumkan setelah Lebaran 2025. Semua proses perceraian ini masih berlangsung, dan kita tentu berharap mereka bisa tetap menjaga hubungan yang baik untuk kepentingan anak-anak. Kehidupan selebritis memang penuh sorotan, dan seringkali hal-hal pribadi menjadi konsumsi publik. Namun, yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa mengelola permasalahan pribadi mereka dan tetap memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka. Kita beralih ke isu lain yang jauh lebih serius dan langsung berdampak pada masyarakat luas, yaitu dugaan korupsi PT Pertamina terkait Pertamax oplosan. Mungkin kalian sudah mendengar tentang masalah ini, yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat. Di tengah kenaikan harga bahan bakar, ternyata ada dugaan bahwa Pertamina menjual BBM yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan, namun tetap dibanderol dengan harga yang lebih tinggi. Ini tentu saja membuat banyak orang geram. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ada campuran bahan bakar yang lebih rendah kualitasnya yang dijual sebagai Pertamax. Akibatnya konsumen merasa dirugikan karena mereka membayar lebih mahal untuk BBM yang kualitasnya jauh dari yang mereka harapkan. Isu ini semakin panas karena banyak pihak yang meminta pemerintah untuk turun tangan dan melakukan audit besar-besaran pada Pertamina.
mengingat betapa besarnya kerugian yang ditanggung masyarakat. Menurut Kejaksaan Agung, kerugian negara akibat dugaan manipulasi ini bisa mencapai sekitar 193,7 triliun. Angka yang sangat fantastis, yang tentunya menambah kekhawatiran banyak pihak. Isu ini memicu banyak tuntunan agar pihak-pihak yang terlibat segera diusut tuntas. Masyarakat pun mulai bertanya-tanya, seberapa besar dampak dari dugaan korupsi terhadap ekonomi negara dan kehidupan sehari-hari mereka. Seorang pakar ekonomi mengungkapkan bahwa manipulasi harga dan kualitas BBM akan berdampak langsung pada inflasi dan daya beli masyarakat. Ini bisa menambah beban hidup masyarakat yang sudah kesulitan akibat kenaikan harga barang dan jasa. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas agar hal seperti ini tidak terulang di masa depan. Kejaksaan Agung kini sedang mendalami kasus ini lebih lanjut, dengan harapan bisa mengungkap siapa saja yang terlibat dalam skema korupsi ini dan sejauh mana dampaknya terhadap negara. Proses hukum yang sedang berlangsung tentu akan menjadi sorotan publik karena banyak yang berharap agar keadilan ditegakkan dalam tegas sehari-hari mereka. Sekarang kita beralih ke kabar yang sedikit lebih positif, yakni mengenai penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik BPS, angka kemiskinan Indonesia berhasil mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari 9,3% pada Maret 2024 menjadi 8,57% pada September 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan sosial meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Jumlah penduduk miskin pun turun dari 25,22 juta orang menjadi 24,6 juta orang dalam periode yang sama. Penurunan ini tentunya menunjukkan bahwa adanya upaya dan kebijakan yang berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan. Namun, kita juga harus ingat bahwa meskipun ada penurunan, tantangan besar tetap ada. Salah satu isu utama adalah ketimpangan kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, angka kemiskinan tercatat sekitar 6,66%, sementara di pedesaan angka masih cukup tinggi, yakni mencapai 11,34%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan secara keseluruhan, masih ada kesejahteraan yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Menurut data BPS, garis kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 595,244 per kapita per bulan. Berarti banyak keluarga di Indonesia yang memilih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makan dan tempat tinggal. Sebagian besar pengeluaran mereka masih digunakan untuk membeli makan, yang menunjukkan bahwa kebutuhan pangan masih menjadi prioritas utama bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, berbagai program sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) yang diluncurkan oleh pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu meringankan beban mereka. Program-program ini diharapkan dapat mempercepat proses atasan kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Jadi, itu dia rangkuman tentang beberapa isu besar yang sedang terjadi di Indonesia. Mulai dari perceraian selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven yang mengejutkan banyak orang, dugaan korupsi yang merugikan masyarakat di sektor energi, hingga kabar baik tentang penurunan angka kemiskinan yang menunjukkan ada kemajuan meskipun tantangan masih ada. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa memberikan kalian pemahaman yang lebih luas dan membantu kalian mengikuti perkembangan isu-isu penting yang ada di negara kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.